Pagi itu aku datang ke kantor seperti biasa. Dengan pakaian sederhana, tas kerja yang sudah kupakai bertahun-tahun, dan wajah yang masih lelah karena semalaman menangis. Aku sama sekali tidak menyangka hari itu akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupku. Saat sedang menunggu lift, seorang wanita berpenampilan mewah tiba-tiba menghampiriku. Ia memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum sinis. "Jadi kamu istri Mas Raka?" Aku mengangguk pelan. Belum sempat menjawab, ia tertawa keras di depan banyak karyawan. "Oh, ternyata benar. Pantas saja suamimu lebih memilih aku." Beberapa orang mulai berhenti dan melihat ke arah kami. Aku menahan air mata. Wanita itu semakin berani. Ia mendorong bahuku pelan sambil berkata, "Perempuan kampungan sepertimu nggak pantas mendampingi laki-laki sukses." Aku hanya terdiam. Bukan karena takut, tetapi karena aku tidak ingin membuat keributan di kantor. Yang tidak diketahui wanita itu, gedung tempat ia berdiri sambil menghinaku, bukan sekadar tempatku bekerja, melainkan perusahaan yang selama ini diwariskan ayahku. Dan tidak ada seorang pun, termasuk suamiku, yang mengetahui identitasku yang sebenarnya. Hari itu, mereka mengira sedang mempermalukanku. Padahal, mereka baru saja menghancurkan hidup mereka sendiri. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Pelakor itu menamparkan senyum sinis di depan semua orang. Tanpa tahu ia sedang menghina pemilik perusahaan. "Namaku Ratri. Usiaku 37 tahun. Kalau ada yang bertanya apa penghinaan paling menyakitkan dalam hidupku, jawabannya bukan ketika aku dimiskinkan. Bukan ketika aku difitnah. Dan bukan pula ketika suamiku mulai berubah. Penghinaan paling menyakitkan adalah ketika seorang wanita yang merebut suamiku berdiri di kantorku sendiri, menatapku dengan penuh kesombongan, lalu memperlakukanku seperti wanita yang tidak punya harga diri. Dan yang membuat semuanya lebih menyakitkan, suamiku berdiri di sampingnya, tanpa sedikit pun membelaku. Pagi itu seperti biasa aku berangkat lebih awal. Aku sengaja memakai blus putih sederhana dan rok hitam yang sudah beberapa kali kupakai bekerja. Aku tidak suka tampil mencolok. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku memang memilih hidup sederhana. Banyak orang di perusahaan mengenalku hanya sebagai staf administrasi di divisi keuangan. Tidak ada yang tahu kalau sebagian besar saham perusahaan itu sebenarnya diwariskan kepadaku. Itu memang keinginanku sendiri. Aku ingin dihargai karena kemampuanku, bukan karena nama besar ayahku. Bahkan suamiku, Raka, hanya tahu aku bekerja di perusahaan besar. Ia tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Rahasia itu hanya diketahui Pak Hadi dan Dimas, manajer HRD yang dipercaya ayahku sejak dulu. Sesampainya di lobi kantor, aku tersenyum kepada petugas keamanan. "Selamat pagi, Pak." "Pagi, Bu Ratri." Aku membalas senyumnya. Baru beberapa langkah menuju lift, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi mendekat. Tok, tok, tok. Aku menoleh. Seorang wanita bergaun merah marun berdiri tepat di depanku. Wajahnya cantik. Riasannya sangat mencolok. Tas bermerek tergantung di lengannya. Ia memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya penuh penghinaan. "Kamu Ratri?" Aku mengangguk pelan. "Iya." Wanita itu tersenyum tipis. "Oh, jadi benar. Kamulah istri Mas Raka." Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. "Maaf, kita pernah bertemu?" Ia malah tertawa kecil. "Belum. Tapi aku sudah sering dengar namamu." Beberapa karyawan mulai memperhatikan kami. Suasana lobi yang biasanya tenang berubah menjadi canggung. Wanita itu melangkah semakin dekat. "Aku Maya." Ia mengulurkan tangan. Namun sebelum sempat kusambut, ia menarik kembali tangannya. "Lupakan. Aku takut ketularan nasib perempuan yang suaminya sudah tidak cinta lagi." Beberapa orang saling berpandangan. Aku menahan napas. Aku mulai mengerti siapa wanita ini. Pelan-pelan aku berkata, "Ada yang bisa saya bantu?" Ia tersenyum semakin lebar.
Bantu? Iya. Tolong lepaskan Mas Raka. Soalnya, dia lebih bahagia sama aku. Kalimat itu membuat dadaku seperti diremas. Aku masih berusaha menjaga sikap. Kalau memang ada masalah, lebih baik kita bicarakan baik-baik. Maya justru tertawa lebih keras. Bicara? Kamu pikir aku datang buat minta izin? Tidak. Aku datang supaya kamu tahu, kalau kamu sudah kalah. Suara tawanya menggema di lobi. Beberapa pegawai mulai berbisik-bisik. Aku bisa merasakan pipiku memanas. Namun aku tetap berusaha tenang. Saat itulah pintu utama terbuka. Seseorang berjalan masuk. Aku langsung mengenalinya. Raka, suamiku. Harapan kecil muncul di dalam hatiku. Kupikir, ia akan menghentikan semua ini. Mas? Raka menatapku. Lalu menatap Maya. Bukannya membelaku, ia malah berdiri di samping Maya. Tangannya perlahan menggenggam tangan wanita itu. Hatiku benar-benar hancur. Ratri, jangan bikin keributan. Aku memandangnya tidak percaya. Mas? Dia yang menghina aku. Raka menghela napas. Kamu selalu berlebihan. Maya cuma bicara jujur. Air mataku hampir jatuh. 12 tahun pernikahan kami, seolah tidak berarti apa-apa. Maya memandangku dengan senyum penuh kemenangan. Tuh kan? Mas Raka saja lebih percaya sama aku. Kemudian ia sengaja mendekat hingga wajah kami hampir sejajar. Dengan suara pelan yang hanya bisa kudengar, ia berkata, "Dengar baik-baik. Hari ini aku cuma mempermalukanmu. Besok, aku akan mengambil semua yang kamu punya." Aku menggenggam tas erat-erat. Aku ingin menangis. Aku ingin pergi. Namun aku memilih tetap berdiri. Karena ayah pernah berkata, perempuan yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang mampu tetap tenang saat dihina. Aku mengingat pesan itu. Dan aku menahan semuanya. Aku tidak tahu. Beberapa meter dari tempatku berdiri, Pak Hadi baru saja keluar dari lift eksekutif. Beliau menyaksikan seluruh kejadian itu. Dan wajahnya berubah sangat marah. Karena orang-orang yang sedang mempermalukanku, belum sadar, mereka baru saja menghina pemilik perusahaan di depan ratusan karyawan. Di depan ratusan karyawan, suamiku memilih membela pelakor. Sementara aku hanya menahan air mata. Aku masih berdiri di lobi perusahaan. Tatapan puluhan pasang mata tertuju kepadaku. Biasanya, suasana pagi di kantor dipenuhi sapaan hangat dan senyum para karyawan. Namun pagi itu berbeda. Semua orang memilih diam, seolah takut ikut terlibat. Tanganku menggenggam tas erat-erat. Bukan karena marah, melainkan agar tidak ada yang melihat tanganku gemetar. Raka berdiri di samping Maya. Mereka terlihat begitu serasi. Kalau saja aku tidak mengenal laki-laki itu selama 12 tahun, mungkin aku akan mengira mereka memang pasangan yang sah. Maya tersenyum penuh kemenangan. Tangannya masih melingkar di lengan Raka. Seolah sengaja ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa dialah wanita yang kini dipilih suamiku. Aku menarik napas panjang. Mas, apa benar semua ini? Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan wajah datar. Ratri, kita jangan membahas ini di kantor. Aku tersenyum pahit. Yang membuat keributan bukan aku, tapi kalian. Maya langsung menyela. Keributan? Kamu terlalu lebay. Aku cuma datang menemui laki-laki yang aku cintai. Beberapa karyawan mulai saling berpandangan. Aku mendengar bisikan pelan. Itu istrinya Pak Raka ya? Kasihan sekali. Berani juga perempuan itu datang ke kantor. Setiap bisikan terasa seperti menusuk dadaku. Namun aku tetap berusaha berdiri tegak. Aku tidak ingin terlihat lemah. Maya kembali melangkah mendekat. Ia memperhatikan pakaianku dari atas sampai bawah. Blus ini sudah lama ya? Aku pernah lihat model begini di pasar. Lalu ia tertawa kecil. Mas Raka, istrimu memang sederhana. Tapi sederhana sama nggak mampu itu beda, ya? Beberapa orang tampak menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menegurnya. Aku menatap Maya dengan tenang. Harta bisa dicari. Tapi sopan santun tidak bisa dibeli. Kalimatku membuat senyumnya menghilang sesaat. Namun hanya beberapa detik. Ia kembali tertawa. Sopan santun? Kamu mau mengajariku? Kamu itu siapa? Aku menghela napas.
Orang yang tidak pernah mengambil milik perempuan lain. Wajah Maya langsung berubah. Ia melangkah semakin dekat. Tatapannya tajam. Jangan sok suci. Kalau Mas Raka memilih aku, berarti ada yang salah dari dirimu. Aku menoleh ke arah Raka. Aku masih berharap. Setidaknya sekali saja. Ia berkata, Maya, cukup. Namun harapan itu kembali hancur. Raka justru berkata, Ratri, pulang saja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Jadi, di matanya, akulah yang sedang mempermalukan diri. Bukan perempuan yang datang menghina istrinya. Air mataku mulai menggenang. Tetapi aku tidak membiarkannya jatuh. Aku menatap Raka cukup lama. Mas, aku cuma ingin satu jawaban. Kamu memilih dia? Raka menundukkan kepala beberapa detik. Lalu menjawab pelan. Iya. Satu kata itu terasa lebih menyakitkan daripada ribuan hinaan. Maya langsung tersenyum puas. Dengar sendiri, kan? Mulai sekarang jangan ganggu hubungan kami. Lalu tanpa rasa bersalah, ia meraih dasi Raka dan merapikannya di depan semua orang. Tindakan itu membuat beberapa karyawan mulai merasa tidak nyaman. Namun tetap tidak ada yang berani berbicara. Di lantai atas, dari balik dinding kaca ruang direksi, Pak Hadi menyaksikan semua kejadian itu. Beliau mengepalkan tangan. Di sampingnya berdiri Dimas. Pak, kita harus turun? Pak Hadi menggeleng pelan. Belum. Saya ingin melihat sejauh mana mereka berani menghina Bu Ratri. Dimas terlihat gelisah. Tapi beliau menangis. Pak. Pak Hadi memejamkan mata. Saya tahu. Dan setiap penghinaan yang mereka lakukan hari ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Sementara itu di lobi, Maya mengambil sebuah kartu akses tamu dari meja resepsionis. Lalu mengibaskannya di depan wajahku. Mulai besok, aku juga akan bekerja di perusahaan ini. Aku mengernyit. Bekerja? Maya tersenyum penuh percaya diri. Iya. Mas Raka yang memasukkanku. Dadaku kembali sesak. Berarti, Raka bukan hanya berselingkuh. Ia juga membawa perempuan itu masuk ke perusahaan yang selama ini kujaga. Perusahaan yang dibangun ayahku dengan seluruh perjuangannya. Aku mengepalkan tangan. Namun tetap memilih diam. Karena aku tahu, semakin tinggi seseorang merasa menang hari ini, semakin keras pula ia akan jatuh ketika kebenaran akhirnya terbongkar. Dan aku belum tahu, bahwa beberapa menit lagi, Pak Hadi akan memanggil Raka ke ruang direksi. Sebuah pertemuan yang menjadi awal dari runtuhnya semua kebohongan mereka. Pelakor itu masuk ke ruang direksi dengan penuh percaya diri. Tanpa tahu semua mata sedang memperhatikannya. Aku berdiri mematung di lobi. Pintu lift perlahan menutup di hadapanku. Di dalam lift itu ada Raka dan Maya. Mereka berdiri berdampingan. Sebelum pintu benar-benar tertutup, Maya masih sempat melemparkan senyum mengejek kepadaku. Senyum yang seolah berkata, kamu sudah kalah. Aku memejamkan mata sejenak. Bukan karena menyerah, tetapi agar air mata yang sejak tadi kutahan tidak jatuh di depan semua orang. Seorang resepsionis menghampiriku dengan wajah cemas. Bu Ratri, saya minta maaf. Aku tersenyum kecil. Kamu tidak salah. Tapi saya? Aku menggeleng pelan. Sudahlah. Kerjakan saja pekerjaanmu. Gadis itu tanpa ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya mengangguk. Aku tahu, banyak karyawan merasa kasihan kepadaku. Tetapi mereka tidak berani ikut campur. Karena Raka adalah salah satu manajer yang cukup disegani. Aku melangkah menuju ruang kerjaku. Ruangan kecil di divisi keuangan itu sudah bertahun-tahun menjadi tempatku bekerja. Tidak pernah ada meja khusus. Tidak pernah ada perlakuan istimewa. Padahal, kalau aku mau, aku bisa duduk di ruang direktur utama kapan saja. Namun sejak awal aku memang memilih hidup seperti pegawai biasa. Ayah pernah berkata, kalau kamu ingin tahu siapa yang benar-benar menghormatimu, jangan pernah perkenalkan dirimu dengan jabatan. Aku selalu mengingat pesan itu. Hari ini, aku benar-benar memahami maksud ayah. Belum sampai 5 menit aku duduk. Telepon di mejaku berdering. Selamat pagi. Suara Dimas terdengar dari seberang. Bu Ratri. Iya, Mas Dimas. Pak Hadi ingin bertemu ibu. Aku terdiam beberapa detik. Sekarang? Iya.
Beliau menunggu di ruang direksi. Aku menghela napas. Baik. Sementara itu, di lantai paling atas, Raka dan Maya memasuki ruang direksi dengan wajah penuh percaya diri. Maya berbisik pelan. Mas. Iya? Katanya komisaris perusahaan galak ya. Raka tersenyum. Tenang. Aku sudah beberapa kali rapat sama beliau. Asal kerja bagus, nggak ada masalah. Maya mengangguk sambil merapikan rambutnya. Ia tampak sangat percaya diri. Bahkan sesekali bercermin menggunakan layar ponselnya. Ia sama sekali tidak tahu, orang yang baru saja dihina di lobi, adalah orang yang paling dihormati Pak Hadi. Pintu ruang direksi terbuka. Pak Hadi duduk di kursi paling depan. Wajah beliau terlihat sangat tenang. Namun tatapannya begitu tajam. Silakan duduk. Raka langsung duduk. Maya ikut duduk di sampingnya. Pak Hadi memandang mereka cukup lama. Lalu bertanya, perempuan yang tadi di lobi? Siapa? Raka menjawab cepat. Itu istri saya, Pak. Pak Hadi kembali bertanya. Lalu perempuan di samping Anda? Raka sempat terdiam. Maya buru-buru menjawab. Saya Maya, Pak. Saya calon staf baru. Pak Hadi hanya mengangguk pelan. Tapi saya melihat Anda menghina seorang karyawan di lobi. Maya tersenyum tipis. Oh. Itu cuma urusan pribadi. Saya yakin tidak akan memengaruhi pekerjaan. Pak Hadi menatapnya tanpa berkedip. Lalu menurut Anda? Menghina orang lain di tempat kerja adalah hal yang biasa. Senyum Maya mulai menghilang. Raka buru-buru menyela. Maaf, Pak. Kami akan menyelesaikan masalah keluarga di luar kantor. Pak Hadi menyandarkan tubuhnya ke kursi. Bagus. Karena perusahaan ini tidak pernah mentoleransi tindakan yang merendahkan martabat karyawan. Kalimat itu membuat Maya mulai gelisah. Namun ia masih berusaha tersenyum. Di saat yang sama, aku berjalan menuju lantai direksi. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu, hari ini mungkin menjadi hari terakhir aku bisa mempertahankan semua rahasia yang kusimpan selama bertahun-tahun. Saat pintu lift terbuka, Dimas sudah menungguku. Beliau langsung membungkukkan badan dengan penuh hormat. Silakan, Bu. Beberapa pegawai yang melihat pemandangan itu langsung terkejut. Mereka saling berbisik. Kenapa Pak Dimas memberi hormat kepada Bu Ratri? Ada apa sebenarnya? Aku hanya tersenyum tipis. Belum saatnya. Rahasia itu belum boleh terbuka. Namun beberapa detik kemudian, Pak Hadi memanggil dari dalam ruang direksi dengan suara lantang. Bu Ratri, kami sudah menunggu Ibu. Mendengar ucapan itu, wajah Raka langsung berubah pucat. Sedangkan Maya menoleh ke arah pintu dengan tatapan bingung. Mereka mulai menyadari, perempuan yang sejak pagi mereka hina, ternyata bukan pegawai biasa. Bu Ratri. Satu sapaan itu membuat pelakor dan suamiku langsung kehilangan kata-kata. Aku berdiri di depan pintu ruang direksi. Tanganku masih memegang map berisi laporan keuangan yang sejak tadi kubawa. Di dalam ruangan, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju kepadaku. Raka memandangku dengan wajah bingung. Sedangkan Maya mulai terlihat gelisah. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dugaan selama ini. Pak Hadi langsung berdiri dari kursinya. Beliau tersenyum hangat. Silakan masuk, Bu Ratri. Aku mengangguk pelan. Maaf membuat Bapak menunggu. Tidak apa-apa. Kami memang menunggu Ibu. Kalimat itu membuat Raka langsung menoleh ke arahku. Kami? Tatapan matanya mulai berubah. Ia tidak lagi terlihat percaya diri seperti beberapa menit sebelumnya. Aku duduk di kursi yang berada tepat di samping Pak Hadi. Bukan di kursi tamu. Melainkan di kursi yang biasanya hanya digunakan oleh jajaran pimpinan saat rapat penting. Maya langsung mengernyit. Ia menoleh ke arah Raka. Mas? Kenapa dia duduk di situ? Raka hanya menggeleng pelan. Aku juga nggak tahu. Pak Hadi membuka rapat dengan suara tenang. Sebelum kita membahas agenda hari ini, ada satu hal yang harus saya selesaikan lebih dulu. Beliau memandang Maya. Tadi pagi saya menyaksikan sendiri apa yang terjadi di lobi. Maya buru-buru tersenyum. Pak, itu cuma masalah pribadi. Pak Hadi menggeleng. Bukan. Itu sudah menjadi masalah perusahaan. Karena Anda menghina salah satu orang yang paling berjasa di tempat ini.
Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu. Pak Hadi mulai kehilangan kesabarannya. Maya masih mencoba tersenyum. Saya cuma bercanda. Bercanda? Pak Hadi menatapnya tajam. Apakah mempermalukan seseorang di depan ratusan karyawan itu menurut Anda bercanda? Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Raka akhirnya mencoba membela. Pak, mohon jangan dibawa ke urusan kantor. Pak Hadi langsung memotong ucapannya. Justru Anda yang membawa urusan pribadi ke dalam perusahaan. Raka langsung terdiam. Saat itu pintu kembali diketuk. Seorang sekretaris masuk membawa beberapa map. Pak, dokumen yang Bapak minta. Terima kasih. Pak Hadi mengambil salah satu map, lalu meletakkannya di hadapanku. Bu Ratri, silakan diperiksa. Aku membuka map itu perlahan. Isinya adalah laporan keuangan yang memang harus kutandatangani pagi ini. Aku membaca beberapa halaman, lalu mengambil pena. Tanpa banyak bicara, aku membubuhkan tanda tanganku. Begitu pena menyentuh kertas, seluruh ruangan kembali hening. Maya memperhatikan tanda tanganku. Ia terlihat bingung. Pak, kenapa laporan itu harus ditandatangani dia? Pak Hadi tersenyum tipis. Karena memang hanya beliau yang berhak. Raka mulai gelisah. Maksud Bapak apa? Pak Hadi tidak langsung menjawab. Beliau justru menatapku. Bu Ratri. Iya, Pak. Apakah Ibu masih ingin merahasiakan semuanya? Aku terdiam. Inilah saat yang selama bertahun-tahun selalu kuhindari. Aku sebenarnya tidak ingin identitasku diketahui. Aku hanya ingin bekerja seperti orang biasa. Namun setelah semua penghinaan yang terjadi, mungkin memang sudah waktunya. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Silakan, Pak. Pak Hadi berdiri. Beliau memandang Raka dan Maya bergantian. 5 tahun yang lalu, almarhum Pak Wiryo menyerahkan mayoritas saham perusahaan kepada satu orang. Raka mulai mengernyit. Siapa, Pak? Pak Hadi tersenyum. Orang itu? Setiap hari bekerja di perusahaan ini. Maya mulai tertawa kecil. Pasti direktur ya? Pak Hadi menggeleng. Bukan. Komisaris. Bukan. Lalu siapa? Pak Hadi perlahan mengangkat tangannya. Beliau menunjuk ke arahku. Pemilik mayoritas perusahaan ini adalah Bu Ratri. Ruangan seketika membeku. Maya langsung berdiri dari kursinya. Apa? Itu tidak mungkin. Raka menatapku tanpa berkedip. Wajahnya kehilangan warna. Bukan. Ini pasti salah. Aku hanya memandang mereka dengan tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah kesedihan. Karena aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Namun mereka sendiri yang memilih menghina orang tanpa mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Dan ternyata, pengakuan Pak Hadi itu hanyalah awal. Karena beberapa menit lagi, seluruh karyawan akan dipanggil ke aula utama. Di sanalah, semua rahasia tentang Raka dan Maya akan dibuka di depan semua orang. Seluruh karyawan dikumpulkan. Pelakor masih berani tersenyum, hingga satu kalimat menghancurkan semuanya. Ruangan direksi masih dipenuhi keheningan. Raka masih berdiri mematung. Tatapannya tidak lepas dariku, seolah sedang berusaha memastikan apakah yang baru saja didengarnya benar atau hanya mimpi buruk. Sedangkan Maya terlihat mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Namun ia masih berusaha mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Ia tampak yakin semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aku nggak percaya, katanya sambil menoleh ke arah Pak Hadi. Mana mungkin perempuan seperti dia pemilik perusahaan sebesar ini? Pak Hadi tidak menjawab. Beliau hanya memandang sekretaris yang berdiri di dekat pintu. Tolong umumkan. Dalam 15 menit, seluruh karyawan berkumpul di aula utama. Sekretaris itu mengangguk. Baik, Pak. Begitu pintu tertutup, jantungku berdetak semakin cepat. Aku tahu, setelah rapat itu selesai, tidak akan ada lagi kehidupan sederhana yang selama ini kujalani. Semua orang akan mengenalku bukan sebagai Ratri, staf administrasi, melainkan sebagai pewaris perusahaan. Di luar ruang direksi, kabar tentang rapat mendadak itu menyebar begitu cepat. Katanya semua divisi harus turun. Ada apa? Apa perusahaan sedang ada masalah? Para karyawan saling bertanya. Tidak sedikit yang melirik ke arah ruang direksi dengan rasa penasaran.
Mereka belum tahu bahwa kejadian di lobi pagi tadi menjadi penyebab semuanya. Sementara itu, Maya mulai kehilangan kesabarannya. Ia berdiri lalu berkata dengan nada tinggi, "Pak, saya rasa ini berlebihan. Masalah saya sama Ratri itu urusan pribadi. Kenapa harus membawa seluruh perusahaan?" Pak Hadi menatapnya tanpa mengubah ekspresi. "Karena Anda memilih menghina seseorang di lingkungan kerja. Dan tindakan itu dilakukan di depan banyak karyawan. Itu bukan lagi urusan pribadi." Maya menggigit bibirnya. Ia tampak kesal karena tidak ada seorang pun yang membelanya. Raka akhirnya memberanikan diri berbicara. "Pak, saya minta maaf atas kejadian tadi. Saya akan menyelesaikannya dengan istri saya." Aku menoleh pelan ke arahnya. Baru sekarang, setelah mengetahui siapa diriku sebenarnya, ia mulai menyebutku sebagai istrinya. Hatiku terasa semakin perih. Kalau saja pagi tadi aku benar-benar hanya pegawai biasa, apakah ia akan tetap meminta maaf? Atau justru terus membiarkan Maya menghinaku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. 15 menit kemudian, aula utama perusahaan dipenuhi ratusan karyawan. Semua divisi hadir. Mulai dari petugas kebersihan, staf administrasi, supervisor, hingga para manajer. Aku berdiri di belakang panggung bersama Pak Hadi. Beliau menatapku lembut. "Bu Ratri." "Iya, Pak. Kalau Ibu belum siap, rapat ini masih bisa ditunda." Aku menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Sudah terlalu lama saya bersembunyi. Dan sudah terlalu banyak orang yang terluka." Pak Hadi tersenyum bangga. "Ayah Ibu pasti bangga melihat keberanian ini." Mendengar nama ayah disebut, mataku kembali berkaca-kaca. Aku sangat merindukannya. Seandainya beliau masih hidup, mungkin aku tidak akan mengalami semua penghinaan ini. Di sisi lain panggung, Maya masih sempat membisikkan sesuatu kepada Raka. "Mas, aku yakin ini cuma formalitas. Paling nanti dia dipindahkan divisi." Raka tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat. Ia mulai sadar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Pak Hadi melangkah menuju mimbar. Suara mikrofon menggema ke seluruh aula. "Selamat pagi. Terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah hadir." Semua orang langsung diam. Tahun ini perusahaan kita akan memasuki babak baru. Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan. Namun Pak Hadi mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua kembali tenang. "Sebelum itu, saya ingin meluruskan satu kejadian yang terjadi pagi ini." Suasana mendadak menjadi sunyi. Maya mulai terlihat gelisah. Tangannya yang sejak tadi menggenggam tas perlahan bergetar. Di lobi perusahaan, telah terjadi tindakan penghinaan terhadap salah satu karyawan. Bisikan mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. "Itu kejadian tadi pagi. Aku lihat sendiri. Kasihan Bu Ratri." Pak Hadi kembali berbicara. "Orang yang dihina itu bukan hanya seorang karyawan." Maya menelan ludah. Raka memejamkan mata. Sedangkan aku hanya menunduk. Aku belum siap melihat reaksi semua orang. Lalu Pak Hadi berkata dengan suara tegas. "Mulai hari ini, saya akan memperkenalkan kepada seluruh keluarga besar perusahaan." Beliau berhenti beberapa detik. Semua orang menahan napas. Pemilik mayoritas perusahaan yang selama ini memilih bekerja sebagai staf biasa. Beliau menoleh ke arahku. "Bu Ratri, silakan naik ke atas panggung." Langkah kakiku terasa berat. Seluruh aula memandang ke arahku. Dan di barisan depan, Maya mulai gemetar. Untuk pertama kalinya sejak pagi, senyum angkuhnya benar-benar menghilang. Aku naik ke panggung, dan wajah pelakor itu langsung berubah pucat. Kakiku terasa begitu berat saat melangkah menuju panggung. Ratusan pasang mata mengikuti setiap langkahku. Aku mendengar bisikan-bisikan kecil di antara para karyawan. "Itu Bu Ratri, kan? Katanya beliau cuma staf administrasi. Kok dipanggil Pak Hadi ke atas panggung? Ada apa sebenarnya?" Aku hanya menatap lurus ke depan. Tanganku terasa dingin. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu, setelah hari ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pak Hadi menyambutku dengan senyum hangat. Beliau mempersilakanku berdiri di sampingnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di bawah panggung, aku melihat Raka. Tatapannya kosong. Ia terus memandangku tanpa berkedip.
Seolah sedang mengingat kembali semua kata-kata yang pernah ia ucapkan kepadaku. Sementara itu Maya mulai gelisah. Ia beberapa kali menggigit bibirnya. Tangannya yang memegang tas tampak bergetar. Namun ia masih mencoba terlihat tenang. Pak Hadi mengambil mikrofon. Sahabat-sahabat sekalian. Selama 5 tahun terakhir, ada seseorang yang setiap hari bekerja bersama kalian. Beliau datang paling pagi, pulang paling sore. Tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Dan selalu menghormati setiap karyawan tanpa melihat jabatan. Suasana aula semakin sunyi. Semua orang memperhatikanku. Beberapa wajah mulai terlihat bingung. Karena mereka memang mengenalku sebagai pegawai biasa. Pak Hadi melanjutkan, almarhum Pak Wiryo pernah berpesan kepada saya. Jangan pernah membuka identitas anak saya kalau dia sendiri belum mengizinkannya. Mendengar nama ayahku disebut, dadaku kembali sesak. Aku menundukkan kepala. Bayangan wajah ayah muncul di pikiranku. Beliau selalu mengajarkanku bahwa jabatan hanyalah titipan. Yang paling penting adalah cara kita memperlakukan orang lain. Pak Hadi kembali berbicara. Hari ini, Bu Ratri sudah mengizinkan saya menyampaikan kebenaran. Beliau berhenti sejenak. 5 tahun lalu, seluruh saham mayoritas perusahaan ini resmi diwariskan kepada Bu Ratri. Suasana aula langsung riuh. Apa? Serius? Ya Allah. Pantas saja Pak Hadi selalu menghormati beliau. Bisikan terdengar dari segala arah. Beberapa karyawan bahkan terlihat menutup mulut karena tidak percaya. Aku melihat Maya mundur selangkah. Wajahnya berubah pucat. Tidak. Itu nggak mungkin. Ia menoleh ke arah Raka. Mas, katakan sesuatu. Namun Raka tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Baru kali ini aku melihat wajahnya benar-benar dipenuhi penyesalan. Pak Hadi kembali mengangkat mikrofon. Bu Ratri tidak pernah meminta jabatan. Tidak pernah meminta ruang kerja khusus. Bahkan beliau menolak mobil dinas. Beliau ingin merasakan bagaimana menjadi karyawan biasa. Kalimat itu membuat tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya hanya beberapa orang. Lalu semakin banyak. Seluruh aula akhirnya berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Aku hampir menangis. Bukan karena bangga. Tetapi karena selama bertahun-tahun, ternyata masih banyak orang yang menghargai ketulusanku. Di tengah tepuk tangan itu, aku melihat Maya perlahan mencoba keluar dari barisan. Ia menundukkan kepala. Mungkin ia berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun Pak Hadi lebih dulu memanggil. Saudari Maya. Langkahnya langsung terhenti. Silakan tetap di tempat. Seluruh aula kini menoleh ke arahnya. Wajah Maya semakin pucat. Pak Hadi berkata dengan suara tegas. Pagi tadi, Saudari Maya menghina Bu Ratri di lobi perusahaan. Bahkan mengatakan bahwa Bu Ratri tidak pantas berada di perusahaan ini. Suasana aula kembali sunyi. Beberapa karyawan yang menyaksikan kejadian pagi tadi langsung mengangguk. Iya, saya lihat sendiri. Kasihan Bu Ratri. Astaga, ternyata yang dihina pemilik perusahaan. Bisikan itu terdengar sampai ke barisan depan. Maya mulai menangis. Tidak. Saya tidak tahu. Aku memandang Maya. Untuk pertama kalinya sejak pagi, aku tidak melihat kesombongan di wajahnya. Yang kulihat hanyalah ketakutan. Namun luka di hatiku belum sembuh. Aku masih teringat bagaimana ia menertawakanku. Bagaimana ia mengatakan aku perempuan kampungan. Dan bagaimana ia menggenggam tangan suamiku di depan semua orang. Tiba-tiba Pak Hadi mengeluarkan sebuah map berwarna coklat. Beliau membukanya perlahan. Selain penghinaan, tim audit juga menemukan sesuatu yang sangat serius. Raka langsung mengangkat kepala. Wajahnya berubah semakin tegang. Pak Hadi memandangnya dengan tatapan tajam. Saudara Raka, saya harap setelah ini Anda menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku tidak mengerti apa isi map itu. Namun dari wajah Pak Hadi, aku tahu. Masalah yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Map coklat itu dibuka. Dan pengkhianatan suamiku ternyata jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Suasana aula berubah begitu sunyi. Semua mata tertuju pada map coklat yang berada di tangan Pak Hadi. Aku sendiri ikut penasaran. Selama ini aku memang sibuk mengurus laporan keuangan dan beberapa proyek perusahaan, tetapi aku sengaja tidak pernah ikut campur dalam urusan operasional sehari-hari.
Aku ingin semua berjalan profesional tanpa campur tangan sebagai pemilik. Namun melihat raut wajah Pak Hadi yang begitu serius, aku mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Pak Hadi membuka map itu perlahan. Beliau mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Saudara Raka. Suara beliau terdengar tegas. Sebelum saya menjelaskan isi dokumen ini, saya ingin memberi kesempatan kepada Anda. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada Bu Ratri dan seluruh karyawan? Raka menundukkan kepala. Tangannya mengepal. Ia beberapa kali membuka mulut, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Aku menatap wajah suamiku. Inilah laki-laki yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Laki-laki yang pernah berkata bahwa aku adalah satu-satunya perempuan yang ia cintai. Namun sekarang, ia bahkan tidak sanggup menatap mataku. Pak Hadi menarik napas panjang. Baik. Kalau begitu, saya yang akan menjelaskan. Beliau mengangkat selembar dokumen. Selama 6 bulan terakhir, tim audit internal menemukan adanya beberapa pengeluaran perusahaan yang tidak sesuai prosedur. Bisikan langsung terdengar di antara para karyawan. Pengeluaran apa? Jangan-jangan korupsi. Astaga. Aku ikut terkejut. Selama ini laporan yang kuterima selalu tampak normal. Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku? Pak Hadi melanjutkan, dana perjalanan dinas, dana jamuan klien, pengadaan fasilitas. Semuanya menggunakan tanda tangan persetujuan saudara Raka. Raka langsung mengangkat wajahnya. Pak, saya bisa menjelaskan. Silakan. Suara Pak Hadi tetap tenang. Tapi setelah saya selesai, beliau kembali membuka halaman berikutnya. Lalu kami menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebagian dana perusahaan ternyata digunakan untuk membayar apartemen mewah. Aku mengernyit. Apartemen? Pak Hadi menatap langsung ke arah Maya. Dan apartemen itu ditempati oleh saudari Maya. Seluruh aula langsung gaduh. Ya Allah. Jadi benar mereka tinggal bersama? Kasihan Bu Ratri. Maya langsung menggeleng keras. Bukan? Itu tidak benar. Pak Hadi mengangkat sebuah fotokopi kontrak. Ini kontraknya. Nama penyewa menggunakan saudari Maya. Pembayarannya berasal dari rekening operasional perusahaan. Tangisan Maya mulai pecah. Aku memejamkan mata. Dadaku sesak. Ternyata selama ini, bukan hanya hatiku yang dikhianati. Perusahaan peninggalan ayahku juga dipakai untuk membiayai hubungan terlarang mereka. Aku benar-benar tidak menyangka. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipiku. Bukan karena uang itu, melainkan karena rasa percaya yang selama ini kuberikan kepada suamiku ternyata diinjak-injak. Raka tiba-tiba melangkah maju. Ratri? Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan. Sekarang aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Suaraku bergetar. Aku sudah terlalu sering memaafkan. Dan setiap kali aku memaafkan, kamu justru membuat luka yang lebih besar. Raka langsung terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Di sudut aula, Bu Endang, ibu mertuaku, yang baru saja datang setelah dipanggil oleh sekretaris perusahaan, tampak kebingungan. Ada apa ini? Saat melihatku berdiri di atas panggung bersama Pak Hadi, wajahnya berubah. Lalu pandangannya beralih ke arah Raka. Raka? Itu semua bohong, kan? Raka hanya menunduk. Tidak ada jawaban. Bu Endang mulai panik. Ia menoleh ke arah Maya yang sejak tadi menangis. Mei, kamu bilang Raka cuma membantu pekerjaanmu. Maya tidak sanggup menjawab. Tangisnya semakin keras. Pak Hadi kembali berbicara. Masalah ini belum selesai. Tim audit menemukan satu dokumen lagi. Beliau mengangkat sebuah amplop putih yang masih tersegel. Saya sengaja belum membukanya. Karena saya ingin Bu Ratri sendiri yang melihat isinya. Beliau menyerahkan amplop itu kepadaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Aku perlahan membuka segelnya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Begitu kulihat foto pertama, darahku seakan berhenti mengalir. Foto itu memperlihatkan Raka dan Maya sedang bertemu dengan seseorang yang tidak kukenal di sebuah restoran. Namun yang membuatku semakin terkejut. Di atas meja mereka ada map berlogo perusahaan. Aku membalik foto berikutnya. Wajahku langsung pucat. Karena di foto itu, terlihat jelas Raka sedang menyerahkan sebuah dokumen rahasia perusahaan kepada pria tersebut.
Aku mengangkat kepala menatap Raka. Dengan suara lirih yang dipenuhi luka, aku bertanya, "Mas, apa kamu bukan hanya mengkhianati aku, tapi juga menjual rahasia perusahaan peninggalan ayah?" Mendengar pertanyaan itu, seluruh aula kembali membeku. Dan wajah Raka berubah semakin pucat, seolah rahasia paling gelap yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar. Foto-foto itu membuka semua kebohongan. Dan aku baru sadar pengkhianatan ini sudah dirancang sejak lama. Tanganku gemetar memegang beberapa lembar foto itu. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Selama 12 tahun menikah, aku selalu percaya kepada Raka. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya. Tidak pernah mengikuti kemana ia pergi. Bahkan ketika ia sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau menemui klien, aku selalu menyambutnya dengan segelas teh hangat. Ternyata, semua kepercayaanku dibalas dengan pengkhianatan. Aku mengangkat salah satu foto lebih tinggi agar bisa kulihat dengan jelas. Di sana terlihat Raka menyerahkan sebuah map berlogo perusahaan kepada seorang pria berjas hitam. Pria itu bukan karyawan perusahaan kami. Aku yakin belum pernah melihat wajahnya. "Mas, siapa laki-laki ini?" Suaraku bergetar. Namun Raka hanya menundukkan kepala. Ia tidak berani menatapku. Pak Hadi mengambil mikrofon. Pria dalam foto itu bernama Arman, direktur perusahaan pesaing. Seketika seluruh aula menjadi gaduh. Apa? Perusahaan pesaing? Jangan-jangan data perusahaan bocor. Aku memejamkan mata. Dadaku semakin sesak. Kalau benar dokumen itu diberikan kepada pesaing, bukan hanya aku yang dirugikan. Ratusan karyawan yang menggantungkan hidup di perusahaan ini juga ikut menjadi korban. Pak Hadi kembali membuka map. Tim audit sudah memeriksa seluruh rekaman CCTV, laporan keamanan, dan data akses ruang arsip. Semuanya mengarah kepada satu orang. Beliau menoleh ke arah Raka. "Saudara Raka, Anda beberapa kali mengambil dokumen rahasia tanpa izin." Raka langsung mengangkat wajahnya. "Tidak, Pak. Saya hanya..." Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Pak Hadi kembali berbicara. "Kalau hanya sekali, mungkin kami masih bisa menganggapnya sebagai kesalahan. Tapi ini terjadi berulang kali. Selama hampir 8 bulan. Wajah Raka semakin pucat. Maya mulai menangis. Ia mendekati Raka sambil memegang lengannya. "Mas, bilang kalau aku nggak tahu apa-apa. Tolong bilang." Raka menutup matanya. Ia terlihat sangat tertekan, namun tetap tidak menjawab. Sikap diamnya justru membuat Maya semakin panik. "Mas, jawab. Aku ikut kamu karena kamu bilang semuanya aman." Seluruh aula langsung terdiam. Ucapan Maya itu membuat semua orang saling berpandangan. Aku sendiri ikut terkejut. Berarti, selama ini Maya mengetahui sebagian dari rencana mereka. Bu Endang yang berdiri di barisan depan mulai menangis. Ia memukul pelan dada Raka. "Raka, Ibu membesarkanmu supaya jadi laki-laki jujur. Bukan begini? Kamu tega menghancurkan rumah tanggamu. Kamu juga tega menghancurkan perusahaan istrimu." Air mata wanita tua itu terus mengalir. Aku memandang beliau dengan perasaan campur aduk. Selama ini beliau sering menyalahkanku. Bahkan beberapa kali mengatakan aku bukan istri yang pantas untuk anaknya. Namun hari ini, beliau sendiri melihat siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga kami. Aku menarik napas panjang. Lalu berjalan perlahan mendekati Raka. Jarak kami kini hanya beberapa langkah. "Mas." Raka mengangkat wajahnya. Matanya merah karena menangis. "Aku cuma ingin satu jawaban. Selama ini, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku?" Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu jawaban Raka. Ia menangis. Tangannya bergetar. Aku pernah." "Kalau begitu, kenapa kamu melakukan semua ini?" Suara tangisku akhirnya pecah. "Apa kurangnya aku? Apa selama ini aku tidak cukup mendampingimu?" Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku hilaf, Ratri. Aku silau. Aku pikir tidak akan ada yang tahu." Jawaban itu membuat lututku terasa lemas. Jadi benar, ia sadar dengan semua yang dilakukannya. Bukan karena dipaksa. Bukan karena dijebak, melainkan karena pilihannya sendiri. Pak Hadi memberi isyarat kepada petugas keamanan perusahaan. 4 orang petugas segera maju ke depan. "Saudara Raka,
Mulai hari ini Anda dinonaktifkan dari seluruh aktivitas perusahaan sampai proses pemeriksaan selesai. Saudari Maya. Anda juga tidak diperkenankan memasuki area perusahaan. Maya langsung berlutut. Tolong, Pak. Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu kalau Bu Ratri pemilik perusahaan. Aku menatapnya dalam diam. Lalu berkata pelan. Kalau aku memang hanya pegawai biasa, apakah kamu akan tetap meminta maaf? Maya langsung terdiam. Ia menangis semakin keras. Namun tidak mampu menjawab pertanyaanku. Karena kami semua sudah mengetahui jawabannya. Saat petugas keamanan mendekati Raka untuk memintanya menyerahkan kartu akses perusahaan, sebuah ponsel yang berada di saku jasnya tiba-tiba berdering. Layar ponsel itu menyala cukup terang. Semua orang tanpa sengaja melihat nama yang muncul. Arman, proyek tahap kedua. Pak Hadi langsung menatap layar itu. Wajah beliau berubah sangat serius. Beliau berkata dengan suara pelan namun tegas. Jangan ada yang menyentuh ponsel itu. Sepertinya, pengkhianatan ini masih jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ponsel itu menjadi bukti terakhir. Dan aku baru mengetahui siapa otak di balik semua pengkhianatan ini. Suasana aula kembali dipenuhi keheningan. Semua mata tertuju pada ponsel yang masih berdering di saku jas Raka. Nama yang muncul di layar membuat wajah Pak Hadi berubah tegang. Arman, proyek tahap kedua. Aku memandang layar itu tanpa berkedip. Dadaku semakin sesak. Kalau memang ada tahap kedua, berarti semua ini bukan kesalahan sesaat. Mereka sudah merencanakannya sejak lama. Petugas keamanan segera mengambil ponsel itu tanpa mematikan panggilannya. Pak Hadi berkata dengan suara tenang. Jangan ada yang menghapus apapun. Serahkan kepada tim forensik digital perusahaan. Raka langsung panik. Pak, itu urusan pribadi. Pak Hadi menatapnya tajam. Sejak Anda menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, semuanya bukan lagi urusan pribadi. Raka kembali terdiam. Aku memandang laki-laki yang selama ini kupanggil suami. Hatiku benar-benar hancur. Aku masih berharap ada satu kalimat yang bisa membuatku percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Namun harapan itu perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa kecewa yang begitu dalam. Beberapa menit kemudian, Dimas datang tergesa-gesa membawa sebuah laptop. Pak Hadi, tim IT berhasil membuka salinan data yang tersimpan di server. Pak Hadi mengangguk. Tampilkan. Lampu aula diredupkan. Proyektor menyala. Seluruh karyawan memandang layar besar di depan. Aku ikut menahan napas. Di layar muncul rekaman CCTV dari ruang arsip perusahaan. Tanggalnya sekitar 7 bulan yang lalu. Terlihat Raka masuk ke ruang arsip pada malam hari. Ia melihat ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada orang. Kemudian membuka lemari dokumen rahasia. Beberapa menit kemudian, ia keluar sambil membawa sebuah map hitam. Aku menutup mulutku. Air mata kembali mengalir. Ternyata, semua tuduhan itu benar. Belum selesai sampai di situ. Video berikutnya diputar. Kali ini berasal dari kamera parkir basement. Terlihat Raka menyerahkan map yang sama kepada Arman. Tak lama kemudian, Arman memberikan sebuah amplop tebal. Raka menerimanya tanpa ragu. Seluruh aula langsung gaduh. Itu uang? Ya Allah. Benar-benar dijual. Aku merasa lututku hampir tidak kuat menopang tubuhku. Suamiku. Menjual rahasia perusahaan yang dibangun dengan perjuangan ayahku. Raka langsung berlutut. Ratri? Demi Allah. Aku bisa jelaskan. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Jelaskan apa lagi, Mas? Semua orang sudah melihat. Masih ada yang mau kamu sembunyikan? Raka menangis. Aku terlilit utang. Aku salah mengambil keputusan. Aku pikir setelah dapat uang, aku bisa mengembalikan semuanya. Aku menggeleng pelan. Kalau memang kamu punya masalah, kenapa tidak bicara padaku? Aku ini istrimu. Bukan orang asing. Suara tangisku memenuhi aula. Beberapa karyawan ikut menyeka air mata. Tiba-tiba Maya berteriak. Itu bukan ideku. Semua rencana itu dibuat Arman. Aku cuma disuruh mendekati Mas Raka. Seluruh ruangan langsung sunyi. Aku menoleh perlahan. Apa maksudmu? Maya menangis sambil terduduk di lantai. Arman tahu Mas Raka sering bertengkar sama Mbak. Dia menyuruh aku mendekati Mas Raka.
Katanya kalau berhasil mengambil dokumen perusahaan, kami akan diberi uang dan jabatan. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Pak Hadi mengepalkan tangan. Jadi, selama ini perusahaan kita memang sedang dijadikan sasaran. Maya mengangguk sambil terus menangis. Iya, Pak. Semuanya sudah direncanakan. Aku memejamkan mata. Sekarang semuanya mulai jelas. Perselingkuhan itu bukan hanya soal cinta. Bukan hanya soal nafsu. Tetapi bagian dari rencana untuk menghancurkan perusahaan. Aku merasa sangat bodoh. Selama ini aku hanya sibuk menyalahkan diriku sendiri. Aku berpikir mungkin aku kurang perhatian. Kurang cantik. Kurang menjadi istri yang baik. Padahal, aku sedang menghadapi sebuah jebakan yang sudah disusun dengan rapi. Pak Hadi memandang petugas keamanan. Hubungi penasihat hukum perusahaan. Dan laporkan seluruh bukti ini kepada pihak berwenang. Raka langsung pucat. Pak, jangan. Saya mohon. Pak Hadi menggeleng tegas. Sudah terlambat. Ini bukan hanya tentang keluarga. Ini tentang nasib ratusan karyawan. Saat semua orang masih terdiam, pintu aula tiba-tiba terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk bersama dua orang staf hukum. Begitu melihat wajahnya, Maya langsung membeku. Raka kehilangan keseimbangan hingga hampir terjatuh. Aku mengernyit. Aku belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Pak Hadi menatapnya dengan wajah serius. Lalu berkata, akhirnya Anda datang juga, Pak Arman. Sudah saatnya semua kebohongan ini diakhiri di depan semua orang. Mendengar nama itu, seluruh aula kembali dipenuhi bisikan. Sedangkan aku sadar, orang yang selama ini hanya kulihat lewat foto, kini berdiri tepat di hadapanku. Pria itu akhirnya datang. Dan satu pengakuannya membuat seluruh aula terdiam. Pintu aula terbuka perlahan. Semua mata langsung mengarah ke sana. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun melangkah masuk dengan jas hitam yang rapi. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan kewaspadaan. Di belakangnya berdiri dua orang staf bagian hukum perusahaan. Aku langsung mengenali wajah itu. Pria yang sama seperti di foto-foto yang tadi diperlihatkan Pak Hadi. Dialah Arman. Orang yang diduga menerima dokumen rahasia perusahaan dari suamiku. Begitu melihat Arman, wajah Maya berubah pucat. Pak. Suara Maya bergetar. Arman hanya melirik sekilas ke arahnya, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Seolah-olah ia tidak pernah mengenal wanita itu. Raka bahkan terlihat lebih buruk. Tubuhnya gemetar. Keringat membasahi dahinya. Aku belum pernah melihatnya setakut ini. Pak Hadi mempersilakan Arman berdiri di depan seluruh karyawan. Terima kasih sudah memenuhi panggilan kami. Arman mengangguk pelan. Saya datang karena ingin menyelesaikan semuanya. Kalimat itu membuat seluruh aula kembali sunyi. Semua orang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pak Hadi membuka pembicaraan. Pak Arman, apakah Anda mengenal saudara Raka? Arman menarik napas panjang. 5 tahun yang lalu saya tidak mengenalnya. Tetapi 8 bulan terakhir kami memang beberapa kali bertemu. Raka langsung menutup wajahnya. Sedangkan Maya mulai menangis lagi. Untuk kepentingan apa pertemuan itu? Tanya Pak Hadi. Arman tidak langsung menjawab. Ia justru menatapku beberapa detik. Bu Ratri, sebelumnya saya ingin meminta maaf. Aku mengernyit. Maaf? Saya benar-benar tidak tahu bahwa semua ini akan menyakiti ibu sedalam ini. Aku semakin bingung. Apa maksud Bapak? Arman menundukkan kepala. Saya memang bertemu dengan saudara Raka. Tetapi saya tidak pernah meminta beliau mencuri dokumen perusahaan. Seluruh aula langsung saling berpandangan. Pak Hadi ikut mengernyit. Lalu foto-foto itu? Arman mengangguk. Benar. Itu saya. Tetapi pertemuan itu merupakan bagian dari penyelidikan yang kami lakukan. Aku memandang Pak Hadi. Beliau juga tampak terkejut. Arman melanjutkan. Perusahaan kami sudah lama menerima informasi bahwa ada seseorang yang menawarkan data rahasia milik perusahaan ini. Saya kemudian bekerja sama dengan tim hukum untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kami sengaja berpura-pura tertarik membeli data tersebut. Suasana aula semakin hening. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Ternyata, orang yang datang menawarkan dokumen itu adalah saudara Raka. Raka langsung terduduk lemas. Air mataku kembali mengalir.
Jadi, bukan Arman yang membujuk suamiku. Melainkan, Raka sendiri yang lebih dulu menawarkan dokumen perusahaan. Aku merasa dadaku semakin sesak. Ternyata pengkhianatan itu benar-benar lahir dari pilihannya sendiri. Bukan karena hasutan siapapun. Pak Hadi bertanya, kalau begitu, kenapa Anda tidak langsung melapor? Arman menjawab dengan tenang. Karena kami membutuhkan bukti yang lengkap. Semua pertemuan kami direkam. Semua percakapan disimpan. Dan seluruh uang yang diberikan hanyalah bagian dari proses pembuktian. Aku menatap Arman tanpa berkedip. Berarti, selama ini semua bukti memang sengaja dikumpulkan. Maya tiba-tiba berteriak sambil menunjuk Raka. Mas yang ngajak aku? Mas yang bilang istrinya cuma pegawai biasa? Mas yang bilang kalau perusahaan ini sebentar lagi bisa dikuasai? Seluruh aula langsung gempar. Raka menggeleng keras. Maya, diam. Tolong jangan bicara lagi. Namun Maya seperti kehilangan kendali. Ia menangis sambil terus berbicara. Mas janji bakal nikahin aku? Mas janji kita bakal hidup mewah? Mas bilang Bu Ratri gak bakal tahu apa-apa? Setiap kalimat yang keluar dari mulut Maya membuat wajah Raka semakin pucat. Aku memejamkan mata. Aku tidak menyangka. Laki-laki yang selama ini hidup bersamaku ternyata telah membangun begitu banyak kebohongan. Bahkan identitasku sebagai pegawai biasa dijadikan alat untuk meyakinkan wanita lain. Hatiku benar-benar remuk. Bu Endang berjalan menghampiri Raka. Tanpa berkata apa-apa, beliau menatap anaknya cukup lama. Lalu, dengan air mata yang terus mengalir, beliau menampar pipi Raka. Plak! Suara tamparan itu membuat seluruh aula terdiam. Mulai hari ini, aku malu mengakui kamu sebagai anakku. Ayahmu mendidikmu menjadi laki-laki terhormat. Tapi kamu memilih menjadi pengkhianat. Raka hanya menangis. Ia tidak melawan. Ia tidak membela diri. Mungkin akhirnya ia sadar. Semua yang dibangunnya dengan kebohongan telah runtuh dalam satu hari. Saat semua orang mengira semuanya sudah selesai, salah seorang staf hukum menyerahkan sebuah map merah kepada Pak Hadi. Pak, masih ada satu dokumen yang baru kami terima. Pak Hadi membukanya perlahan. Beliau langsung menatapku. Ekspresinya berubah sangat serius. Bu Ratri, saya rasa Ibu perlu melihat ini sekarang juga. Aku menerima map itu dengan tangan gemetar. Begitu kubuka halaman pertamanya, aku langsung terduduk lemas. Karena di sana tertulis sebuah dokumen yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat. Di bagian atasnya terpampang jelas tulisan. Draft akta pemindahan saham. Dan yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Di bagian bawah dokumen itu, ada tanda tangan yang dibuat menyerupai tanda tanganku. Tanda tanganku dipalsukan, dan mereka hampir merebut warisan ayahku. Tanganku bergetar saat memegang map merah itu. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun begitu mataku membaca halaman demi halaman, seluruh tubuhku terasa lemas. Di bagian paling atas tertulis dengan jelas. Draft akta pemindahan saham mayoritas. Aku membalik halaman berikutnya. Lalu, air mataku kembali jatuh. Di bagian bawah dokumen itu terdapat tanda tangan yang sangat mirip dengan milikku. Sekilas, siapapun pasti akan mengira itu benar-benar tanda tanganku. Padahal, aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti itu. Aku mengangkat kepala dan menatap Raka. Suaraku bergetar. Mas, sejauh ini kamu tega melakukan semua ini? Raka langsung menundukkan wajah. Ia tidak mampu lagi menatap mataku. Pak Hadi mengambil dokumen itu dari tanganku. Beliau menunjukkannya kepada seluruh peserta rapat. Dokumen ini ditemukan oleh tim hukum saat memeriksa komputer kantor saudara Raka. Untungnya, dokumen ini belum sempat didaftarkan secara resmi. Seluruh aula kembali dipenuhi bisikan. Ya Allah, berarti saham Bu Ratri hampir dipindahkan. Ini sudah keterlaluan. Aku hanya memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku masih berpikir Raka hanya berselingkuh. Ternyata, ia juga hampir merampas warisan ayahku. Pak Hadi kembali berbicara. Tim forensik dokumen telah memeriksa tanda tangan ini. Hasilnya, tanda tangan tersebut adalah hasil pemalsuan digital. Semua orang langsung menoleh ke arah Raka. Wajahnya benar-benar pucat. Aku tidak pernah melihatnya sehancur itu. Bu Endang menangis sambil memukul dada anaknya. Raka,
Ibu masih bisa memaafkan kalau kamu selingkuh. Tapi, kamu mau mengambil hak istrimu sendiri? Kamu mau menghancurkan peninggalan almarhum mertuamu? Tangisan wanita tua itu membuat beberapa karyawan ikut menundukkan kepala. Tak ada lagi yang membela Raka. Aku berjalan perlahan menghampirinya. Jarak kami tinggal beberapa langkah. Aku masih sulit mempercayai bahwa laki-laki yang berdiri di depanku adalah orang yang dulu menemaniku membangun rumah tangga. Mas, aku cuma ingin tahu satu hal. Kenapa? Kenapa harus sampai memalsukan tanda tanganku? Raka menangis. Aku sudah terlalu jauh. Aku takut kalau berhenti, semuanya akan terbongkar. Aku menggeleng pelan. Jadi, kamu memilih terus berbohong. Terus menyakitiku. Terus menghancurkan perusahaan ini. Raka tidak mampu menjawab. Ia hanya menangis sambil menutup wajahnya. Saat itulah Maya tiba-tiba berlutut di hadapanku. Air matanya bercucuran. Mbak Ratri, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak pernah tahu kalau Mas Raka sampai memalsukan tanda tangan Mbak. Aku menatapnya beberapa saat. Lalu berkata pelan. Waktu kamu menghinaku di lobi, apa kamu pernah berpikir perasaanku? Maya langsung terdiam. Ia menangis semakin keras. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kalau bisa mengulang waktu, aku nggak akan datang ke kantor ini. Aku menarik napas panjang. Sayangnya, hidup tidak bisa diulang. Di tengah suasana yang masih penuh haru, salah seorang staf hukum kembali menghampiri Pak Hadi. Pak, hasil pemeriksaan ponsel saudara Raka sudah keluar. Pak Hadi menerima sebuah tablet. Beliau membacanya beberapa detik. Lalu wajahnya berubah semakin serius. Ada apa, Pak? Tanyaku. Beliau menatapku dengan hati-hati. Bu Ratri, kami menemukan percakapan yang baru saja dipulihkan. Percakapan antara saudara Raka dan seseorang yang menggunakan nama samaran. Aku mengernyit. Siapa? Pak Hadi menghela napas. Kami belum mengetahui identitasnya. Tapi isi pesannya membuat kami sangat khawatir. Beliau menyerahkan tablet itu kepadaku. Aku membaca beberapa baris pesan. Kalau Ratri mulai curiga, percepat prosesnya. Sebelum dia mengambil alih semua keputusan perusahaan. Tanganku kembali gemetar. Aku mengangkat wajah perlahan. Pak, berarti masih ada orang lain yang terlibat. Pak Hadi mengangguk pelan. Iya, Bu. Dan kemungkinan besar, orang itu masih bekerja di perusahaan ini. Mendengar kalimat itu, seluruh aula kembali dipenuhi kepanikan. Aku menoleh ke arah para manajer yang berdiri di barisan depan. Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kupercaya. Karena ternyata, pengkhianatan ini belum benar-benar berakhir. Orang yang paling kupercaya ternyata menjadi pengkhianat dari dalam perusahaan. Suasana aula yang sejak tadi dipenuhi tangisan kini berubah menjadi mencekam. Semua orang saling memandang. Kalimat terakhir Pak Hadi masih terngiang di telingaku. Orang itu kemungkinan besar masih bekerja di perusahaan ini. Dadaku kembali sesak. Aku perlahan menoleh ke arah para manajer yang berdiri di barisan depan. Mereka semua terlihat tegang. Ada yang menundukkan kepala. Ada yang saling berpandangan. Dan ada pula yang tampak berusaha tetap tenang. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kupercaya. Pak Hadi mengambil mikrofon sekali lagi. Mulai saat ini, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan aula. Seluruh akses keluar gedung ditutup sementara. Petugas keamanan segera bergerak. Beberapa pintu keluar dikunci. Suasana menjadi semakin tegang. Bisikan mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Siapa pelakunya? Jangan-jangan salah satu direktur. Apa masih ada yang terlibat? Aku hanya memejamkan mata. Aku tidak pernah membayangkan perusahaan yang dibangun ayahku dengan penuh kejujuran kini dipenuhi kebohongan. Tak lama kemudian, Dimas berjalan cepat menuju panggung. Di tangannya ada sebuah tablet. Pak Hadi, hasil penelusuran tim IT sudah lengkap. Pak Hadi mengangguk. Tampilkan. Layar proyektor kembali menyala. Di sana muncul riwayat akses komputer perusahaan. Tanggal demi tanggal. Jam demi jam. Semua tercatat dengan jelas. Aku memperhatikan layar tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba muncul satu nama yang membuatku terkejut. Budi Prakoso, Kepala Divisi Pengadaan.
Aku mengernyit. Pak Budi? Tidak mungkin. Beliau sudah bekerja sejak ayahku masih hidup. Beliau selalu terlihat ramah. Bahkan beberapa kali membantu pekerja baru yang kesulitan. Pak Hadi berkata pelan. Saudara Budi, tolong maju ke depan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun melangkah perlahan. Wajahnya pucat. Namun ia masih berusaha tersenyum. Ada apa, Pak? Pak Hadi menatapnya tajam. Komputer Anda digunakan untuk membuat draft pemindahan saham. Pak Budi langsung menggeleng. Bukan saya? Saya tidak tahu. Pak Hadi kembali bertanya. Kalau bukan Anda? Kenapa akun komputer Anda yang digunakan? Pak Budi mulai berkeringat. Saya? Mungkin ada yang memakai komputer saya. Dimas segera menyela. Pak, komputer tersebut hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari pemilik akun. Seluruh aula langsung sunyi. Pak Budi kehilangan kata-kata. Tangannya mulai gemetar. Aku menatap pria itu dengan hati yang semakin hancur. Pak Budi, Bapak sudah bekerja bersama ayah saya lebih dari 20 tahun. Kenapa? Suara yang keluar dari mulutku nyaris tidak terdengar. Kalau memang saya pernah berbuat salah, kenapa Bapak tidak pernah bicara? Pak Budi memejamkan mata. Air matanya mulai mengalir. Maafkan saya, Bu. Kalimat itu membuat seluruh aula kembali gempar. Pak Hadi langsung bertanya, siapa yang menyuruh Anda? Pak Budi menangis. Tidak ada. Saya melakukannya sendiri. Pak Hadi menggeleng. Jangan berbohong. Tim IT menemukan percakapan Anda. Pak Budi langsung terduduk. Tubuhnya lemas. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara lirih. Saya terlilit utang. Mereka mengancam keluarga saya. Saya takut. Aku menutup wajahku. Satu demi satu alasan mulai terungkap. Keserakahan, utang, ancaman. Semuanya bercampur menjadi satu. Namun Pak Hadi belum selesai. Beliau mengangkat sebuah berkas lain. Saudara Budi, kalau hanya soal utang, kenapa Anda menerima transfer uang hampir 1 miliar rupiah? Pak Budi langsung membeku. Seluruh aula ikut terkejut. 1 miliar? Itu bukan sedikit. Pak Budi tidak mampu lagi berbicara. Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Pak, selama ini saya selalu menganggap Bapak seperti keluarga. Bapak pernah menggendong saya waktu kecil. Bapak juga yang menemani ayah membangun perusahaan ini. Lalu kenapa Bapak tega? Tangisan Pak Budi semakin keras. Maafkan saya, Bu. Saya sudah gelap mata. Tapi saya bukan otaknya. Kalimat terakhir itu membuat semua orang kembali terdiam. Aku langsung mengangkat kepala. Bukan otaknya? Pak Budi menggeleng sambil menangis. Ada seseorang. Dia yang menyusun semuanya. Dia yang mendekati Pak Raka. Dia juga yang meminta saya membuat dokumen palsu. Jantungku kembali berdetak kencang. Siapa? Pak Budi menunduk. Beberapa detik berlalu. Seluruh aula menunggu jawabannya. Dengan suara yang sangat pelan, ia akhirnya berkata, orang itu masih duduk di ruangan ini. Semua orang langsung menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku ikut memandang satu persatu wajah yang ada di hadapanku. Dan saat itulah, seseorang yang sejak tadi hanya diam perlahan berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat tenang. Bahkan, ia masih sempat tersenyum tipis. Akhirnya otak di balik semua pengkhianatan itu menampakkan diri. Dan aku tidak menyangka orangnya. Suasana aula berubah sangat mencekam. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi suara tangisan. Semua orang memandang ke arah seorang pria yang perlahan berdiri dari kursinya. Aku ikut menoleh. Dadaku kembali berdebar. Pria itu adalah Surya, direktur operasional perusahaan. Usianya sekitar 50 tahun. Selama ini ia dikenal sebagai sosok yang tenang, berwibawa, dan selalu dipercaya ayahku mengurus berbagai proyek besar. Bahkan setelah ayah meninggal, aku tetap mempertahankannya di jajaran direksi. Aku tidak pernah sedikit pun mencurigainya. Surya merapikan jasnya. Wajahnya tetap tenang. Ia melangkah ke depan tanpa sedikit pun terlihat gugup. Seluruh aula memandangnya dengan penuh tanda tanya. Pak Hadi menatapnya tajam. Pak Surya, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Surya tersenyum tipis. Kalau memang semuanya sudah terbongkar, buat apa saya menyangkal? Kalimat itu membuat seluruh ruangan bergemuruh. Astaga!
Benar dia? Pak Surya. Aku memegang sandaran kursi agar tubuhku tidak jatuh. Aku benar-benar tidak menyangka. Pak Hadi mengepalkan tangannya. Kenapa? Hanya itu yang ingin saya dengar. Kenapa Anda melakukan semua ini? Surya menghela napas panjang. Lalu menatapku. Karena perusahaan ini seharusnya menjadi milik orang yang mampu memimpinnya. Aku mengernyit. Apa maksud Bapak? Ia tersenyum sinis. Sejak ayahmu meninggal, aku yang bekerja siang malam. Aku yang membesarkan perusahaan. Tapi semua saham justru jatuh ke tanganmu. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi selama ini, Bapak iri? Surya tertawa pelan. Iri? Bukan. Aku hanya merasa lebih pantas. Seluruh karyawan mulai gelisah. Mereka tidak menyangka pria yang selama ini dihormati ternyata menyimpan dendam begitu lama. Surya kembali berkata, awalnya aku hanya ingin mengambil alih perusahaan secara baik-baik. Tapi kamu terlalu berhati-hati. Lalu aku melihat Raka. Ia menoleh ke arah suamiku. Laki-laki yang haus pengakuan. Laki-laki yang selalu ingin hidup lebih mewah. Aku tahu dia mudah dipengaruhi. Raka langsung menutup wajahnya. Air matanya terus mengalir. Surya melanjutkan. Aku mengenalkannya dengan Maya. Setelah itu, semuanya berjalan sesuai rencana. Raka mulai menjauh dari istrinya. Mulai mengambil dokumen. Mulai memalsukan tanda tangan. Dan tanpa sadar, dia menghancurkan hidupnya sendiri. Maya menangis histeris. Pak, Bapak bilang gak akan separah ini. Surya hanya menatap dingin. Kamu hanya menjalankan tugasmu. Kalimat itu membuat Maya terduduk lemas. Baru saat itu ia sadar. Selama ini, dirinya juga hanya dimanfaatkan. Aku menatap Surya. Suaraku bergetar. Pak, ayah saya selalu mempercayai Bapak. Bahkan sebelum meninggal, beliau masih memuji kesetiaan Bapak. Kenapa Bapak membalasnya seperti ini? Untuk pertama kalinya, wajah Surya berubah. Ia terdiam beberapa saat. Namun kemudian berkata pelan. Kesetiaan tidak pernah membuatku menjadi pemilik. Dan aku lelah hidup di bawah bayang-bayang keluarga ayahmu. Air mataku kembali jatuh. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata, bukan karena kekurangan harta. Bukan karena kemiskinan. Melainkan karena keserakahan. Pak Hadi memberi isyarat kepada petugas keamanan. Pak Surya, mulai saat ini Anda diberhentikan dari seluruh jabatan. Seluruh aset perusahaan yang berada dalam pengawasan Anda akan diaudit. Dua petugas keamanan melangkah mendekat. Namun Surya tidak melawan. Ia hanya tersenyum tipis. Silakan. Aku memang kalah. Tapi ingat, luka di keluarga kalian tidak akan pernah sembuh. Aku memandangnya dengan tenang. Lalu berkata, tidak, Pak. Luka memang meninggalkan bekas. Tapi bekas luka mengajarkan kami untuk lebih berhati-hati memilih siapa yang dipercaya. Seluruh aula langsung terdiam. Beberapa karyawan mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu semakin lama semakin keras. Bukan karena melihat Surya kalah, melainkan karena akhirnya kebenaran terungkap. Raka perlahan berjalan menghampiriku. Wajahnya penuh penyesalan. Ia berlutut di hadapanku. Ratri, aku tidak meminta kita kembali. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi izinkan aku meminta maaf. Aku menghancurkan kepercayaanmu. Aku menghancurkan perusahaan ayahmu. Aku menghancurkan keluarga kita. Tangisku kembali pecah. Aku memandang laki-laki yang pernah menjadi seluruh duniaku. Lalu berkata pelan, Mas, maaf memang bisa diucapkan. Tapi tidak semua luka bisa kembali seperti semula. Aku melangkah meninggalkannya. Tanpa menoleh lagi, di belakangku, tangisan Raka terdengar semakin keras. Namun aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai. Masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan masa depan perusahaan. Dan masa depan keluargaku. Aku memilih melepaskan semuanya. Dan mereka baru menyadari harga sebuah ketulusan. Aku melangkah perlahan meninggalkan Raka yang masih berlutut di tengah aula. Tangisnya terdengar jelas di belakangku. Namun untuk pertama kalinya, hatiku tidak lagi ingin berbalik. Bukan karena aku membencinya.
Melainkan karena aku sudah terlalu lelah memperjuangkan seseorang yang berkali-kali memilih menyakitiku. Aku mengusap air mata yang membasahi pipiku. Hari ini aku kehilangan seorang suami. Tetapi aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Pak Hadi menghampiriku. Bu Ratri, semuanya sudah selesai. Aku tersenyum tipis. Tidak, Pak. Ini baru awal. Beliau memandangku penuh pengertian. Apa keputusan Ibu? Aku menarik napas panjang, lalu mengambil mikrofon yang ada di atas meja. Seluruh aula kembali hening. Ratusan pasang mata menatapku. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang selama ini bekerja dengan jujur. Saya juga meminta maaf karena selama bertahun-tahun memilih menyembunyikan identitas saya. Keputusan itu adalah keinginan pribadi saya. Saya ingin belajar menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan ini, bukan menjadi orang yang hanya dihormati karena jabatan. Beberapa karyawan mulai mengangguk. Tak sedikit yang menitikkan air mata. Aku melanjutkan. Hari ini saya belajar satu hal. Harta memang bisa menarik banyak orang. Tetapi hanya ketulusan yang mampu memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus kepada kita. Aku menoleh ke arah Raka. Laki-laki itu masih menangis. Tatapan kami bertemu. Tidak ada lagi kemarahan di dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa sedih. Mas Raka, terima kasih karena pernah menjadi bagian dari hidupku. Tapi mulai hari ini, jalan kita berbeda. Air mata Raka kembali mengalir. Aku tahu, aku pantas menerima semua ini. Aku tidak akan meminta kesempatan kedua. Aku hanya berharap, suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku. Aku mengangguk pelan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Aku memilih memaafkan agar hidupku bisa berjalan ke depan. Tapi kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dipaksa kembali. Seluruh aula kembali sunyi. Aku lalu menoleh kepada Maya. Wanita itu sejak tadi terus menangis. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi penyesalan. Maya. Ia perlahan mengangkat wajah. Aku tidak akan membalas penghinaanmu dengan penghinaan. Karena kalau aku melakukan itu, aku akan menjadi sama sepertimu. Maya langsung menangis terseduh-seduh. Mbak, maafkan aku. Aku serakah. Aku iri melihat rumah tangga orang. Aku pikir kebahagiaan bisa direbut. Aku menggeleng pelan. Kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Maya menutup wajahnya sambil menangis. Kemudian aku menoleh kepada seluruh karyawan. Hari ini saya mengambil keputusan. Perusahaan ini akan melakukan perubahan besar. Mulai besok seluruh sistem pengawasan diperbaiki. Audit dilakukan secara terbuka. Dan setiap orang yang bekerja dengan jujur akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Tepuk tangan bergema di seluruh aula. Banyak karyawan berdiri. Sebagian bahkan menangis karena terharu. Pak Hadi tersenyum bangga. Almarhum Pak Wiryo pasti bangga kepada ibu. Aku menengadah sejenak. Dalam hati aku berbisik, Ayah, akhirnya aku bisa menjaga amanah yang Ayah titipkan. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini, bukan air mata karena dihina. Melainkan air mata karena akhirnya aku berhasil bangkit. Beberapa minggu kemudian, proses hukum terhadap Surya, Raka, dan pihak-pihak yang terlibat terus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan perlahan kembali stabil. Para karyawan bekerja dengan semangat baru. Kepercayaan para mitra pun mulai pulih. Sedangkan aku memilih memulai hidup dari awal. Bukan sebagai perempuan yang kalah karena pengkhianatan, melainkan sebagai perempuan yang berhasil bangkit setelah melewati luka terdalam. Aku sadar, tidak semua orang yang datang membawa senyum akan membawa ketulusan. Dan tidak semua kehilangan adalah akhir. Kadang, kehilangan justru menjadi jalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik.